pada permen nomor 16 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, salah satu kompetensi inti guru adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, pertanyaannya, dari pernyataan ini yang termasuk kompetensi guru terkait dengan penguasaan teori dan prinsip pembelajaran yang mendidik adalah titik-titik. Kita lihat Bapak Ibu, ya, pada Permen 16 2007 untuk kompetensi pedagogik tentang menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran, kompetensi inti guru adalah memahami berbagai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Kemudian yang kedua, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik. Nah, sehingga berkaitan dengan soal nomor 1 ini, sepertinya ini soal hafalan yang tetapi sebenarnya bisa kita analisis dari pilihan ini. Misalnya A, menerapkan berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Sepertinya kita tidak mungkin secara langsung menerapkan teori, tetapi yang kita terapkan adalah model, di mana model itu sudah dikonstruksi dari teori yang ada oleh para pakar. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, ini sesuai dengan lampiran Permendiknad nomor 16 2007 ini. Baik, untuk yang nomor 32 kita mulai pada teori belajar. Ya. Kita dengar suara-suara yang lain, ya, khawatir kalau mungkin yang lain tidak jelas, ya. 32, agar siswa mengerjakan soal PR dengan baik, guru dapat membiasakannya dengan memeriksa, menjelaskan, dan seterusnya. Nah, di sini ada kata kunci yaitu membiasakannya. Nah, sehingga kita perlu tinjau dari beberapa teori yang ada. Yang pertama adalah Thorndike yang menyatakan belajar lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang dan kepuasan. Kemudian dari Skinner ini tentang ganjaran atau penguatan, tentang Bandura, dari Bandura ini tentang meniru, dan dari Gick dan Berliner ini tentang pengalaman, ya, belajar dari pengalaman itu sendiri. Sedangkan dari Pavlov yang C ini yang terkenal dengan teori belajar klasik yang disebut konsep pembiasaan atau conditioning. Agar siswa belajar dengan baik maka harus dibiasakan. Nah, sehingga dari nomor 32 ini, karena tadi mengerjakan PR dengan baik itu dengan membiasakannya, maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu teori belajar dari Pavlov. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nomor 33. Ya, nomor 33. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu ada tahap inaktif, ikonik, dan simbolik. Pernyataan yang tidak benar terkait perkembangan kognitif Brunner adalah sebagai berikut. Nah, ini perlu kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan teori Brunner ini. Tahap inaktif, ikonik, simbolik itu apa? Perlu kita pahami kembali. Dan tentang pemahaman konsep serta pembentukan konsep ini perlu kita mengerti bahwa 2 hal tersebut merupakan 2 kegiatan mengkategori yang berbeda, sehingga menuntut proses berpikir yang berbeda pula.
Nah, dalam pemahaman konsep-konsep sudah ada sebelumnya. Sedangkan pada pembentukan konsep sebaliknya, yaitu tindakan untuk membentuk kategori-kategori baru. Jadi merupakan tindakan penemuan konsep ini. Sehingga menurut teori Brunel ini ada dua komponen terpenting. Yang pertama adalah pembentukan konsep dan yang kedua pemahaman konsep. Langkah pertama ini pembentukan, kemudian diiringi dengan pemahaman. Nah, perbedaan di antara keduanya, tujuan dan tekanan ini dari kedua bentuk perilaku yang berbeda. Nah, langkah-langkah dari keduanya juga tidak sama. Kedua proses mental membutuhkan strategi mengajar yang berbeda, sehingga di antara pembentukan dan pemahaman konsep ini tidak bisa kita lakukan secara bersamaan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E, pembentukan dan pemahaman konsep itu bisa dilakukan secara bersama. Ini satu pernyataan yang keliru. Ini kita lanjutkan Bapak dan Ibu untuk nomor 32. Urutan taksonomi Bloom berdasarkan tingkatnya pada domain psikomotor. Ini tinggal kita lihat saja pada pembahasannya nanti untuk kembali dipahami bagaimana pada domain afektif, pada domain kognitif dan psikomotorik. Ya, pada domain psikomotorik itu ada 5 yang dimulai dari peniruan, kemudian penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Silahkan nanti dibaca kembali. Jadi jawaban untuk nomor 34 ini adalah A. Ini 35, berkunjung ke tokoh atau ahli tertentu sebagai model. Dilanjutkan dengan demonstrasi atau dengan role playing. Sehingga dalam proses tersebut peserta didik, kata kuncinya belajar melalui meniru hal-hal yang dilakukan oleh guru atau oleh orang lain. Jika perilaku guru baik, maka akan menirunya ataupun juga sebaliknya. Nah, teori mana yang cocok dengan pernyataan tersebut? Karena di sini ada Bandura, Pavlov, Vygotsky, dan Skinner, maka perlu kita tinjau kelimanya, ya, bahwa berdasarkan social learning atau belajar sosial dari Bandura, ini prinsip utamanya yang pertama adalah peniruan dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Yang kedua, mengubah perilaku sendiri melalui menyaksikan cara orang. Misalnya belajar tenis meja, ada orang lain yang melakukan servis dengan caranya kok bagus, kemudian kita meniru misalnya. Kemudian yang ketiga, mempelajari respon-respon baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku ini. Kemudian kalau berdasarkan Pavlov ini kata kuncinya ada di pembiasaan atau conditioning seperti nomor sebelumnya tadi. Kemudian hukum belajar, law of effect dari Tardik, belajar akan lebih berhasil bila respon terhadap stimulus diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Kemudian Vygotsky ini kunci utamanya adalah bagaimana mengkonstruksi suatu konsep itu memperhatikan lingkungan sosial. Dan dari Skinner ini ganjaran atau penguatan ini yang akan memiliki peran penting di dalam proses belajar. Sehingga melihat dari uraian tersebut, yang paling cocok untuk belajar meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain adalah prinsip dasar dari A, yaitu social learning dari Bandura. Nomor 36. Ya, kita lanjutkan Bapak dan Ibu, dan mohon untuk Bapak Ibu tetap meng-unmute untuk
settingan pada Zoom Bapak Ibu supaya tidak ada suara-suara yang masuk. Bila mana ada pertanyaan nanti bisa disampaikan, mungkin bisa lewat HP. Kalau belum tahu tanya panitianya. Ya, mungkin juga materi ini bisa di-share nanti kepada rekan-rekan sehingga bisa untuk bahan belajar ini. 36, guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Kemudian peserta didik berperan sebagai pelaku utama atau istilah lainnya student center ini yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Nih, proses belajar berlangsung menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Tadi sudah kita ulang ada 8 teori yang saya sampaikan walaupun mungkin masih ada yang lainnya. Nah, pernyataan tersebut merupakan penerapan dari teori apa? Apakah kognitif, behavioristik, konstruktivis, humanis, atau gestalt? Sehingga Bapak Ibu harus mengenal kembali teori-teori tersebut secara ringkas. Jadi prinsip utama dari kognitif apa, behavioristik apa, konstruktivisme, humanisme, gestalt, Ausubel bermakna, Van Hiel ini pembelajaran geometri dan lain sebagainya, ini perlu untuk Bapak Ibu kuasai kembali. Nah, di teori humanisme ini berkembang dari teori behavioristik ini. Dilihat dari definisinya bahwa teori humanisme ini merupakan metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Kemudian ada beberapa faktor yang mendukung teori. Pertama adalah peran kognitifnya, kemudian pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan, dan peran afektifnya, serta ada faktor mental yang membentuk individu. Nah, dengan mengaplikasikan teori ini, harapannya peserta didik akan merasa nyaman dalam belajar, senang selama proses pembelajaran, dan menguasai materi pembelajaran tersebut dengan gampang, dengan mudah. Sehingga dari pernyataan yang atas tadi, yang paling cocok mendukung pernyataan adalah teori humanisme. Jawaban Bapak Ibu D yang benar ini. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, masih semangat ya. Ya, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Masuk dulu kawah condro di muka sampai dengan nanti saatnya pelaksanaan seleksi P3K. Semua berharap, kami berharap, kita berharap semoga Bapak Ibu berhasil ini. Kita lanjutkan nomor 37. 37 ini kita akan membandingkan antara teori pembelajaran tradisional atau behavioristik dengan konstruktivistik dari segi implementasinya ini. Nah, sebelum kita membaca tentang perbedaan dari keduanya di dalam kolom, maka perlu kita mengetahui dulu tentang inti dari konstruktivistik itu apa. Nah, dalam konsep ini, peserta didik menginternalisasikan dan mentransformasi informasi baru. Transformasi terjadi dengan menghasilkan pengetahuan baru dan selanjutnya akan membentuk struktur kognitif yang baru. Sehingga pandangan ini tidak melihat apa yang dapat diungkap kembali, tidak harus menghafalkan ini. Apa yang dapat diulang oleh peserta didik tidak penting ini, ya. Kemudian kita kasih tes-tes ya sebagai bentuk perilaku imitasi, bukan, melainkan pada apa yang dapat dihasilkan oleh peserta didik, didemonstrasikan dan ditunjukkan, sehingga benar-benar peserta didik itu mengkonstruksi, tidak hanya menghafal dari apa yang telah dibaca atau mungkin didengarnya ini. Nah, berkaitan dengan ini Bapak dan Ibu, pada nomor 1 itu untuk pembelajaran behavioristik,
kurikulum disajikan dari bagian menuju keseluruhan. Betul, sedangkan untuk konstruktivis ini dibalik dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian. Semula anak kecil tahu bahwa itu namanya sepeda. Baru setelah agak besar perkembangannya, kenal oh itu namanya roda, itu namanya sadel, sampai dengan lebih besar lagi bagian yang nggak kelihatan pun tahu. Oh, di sana ada pentilnya, ada penamburnya, dan lain sebagainya ini. Sehingga saat kita belajar membaca pun tidak kok menghafal A, I, U, A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian dirangkai, tapi belajarnya secara keseluruhan dulu. Ini budi, baru tahu I, N, I, B, U, D, I, dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Kemudian yang nomor 2 adalah kurikulumnya. Untuk yang konstruktivis ini lebih menghargai pemunculan pertanyaan dan ide-ide siswa. Yang ketiga, kurikulernya juga mengandalkan pada sumber-sumber primer dan manipulasi bahan. Yang terakhir nomor 5, ini peserta didik belajar lebih banyak pada grup proses, bukan harus sendiri-sendiri. Nah, nomor 4 kalau kita perhatikan dari penjelasan tadi, pada konstruktivisme itu tulisannya penilaian hasil belajar atau pengetahuan peserta didik dipandang sebagai bagian dari pembelajaran dan biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran dalam bentuk tes. Nah, yang dalam bentuk tes ini berarti perilaku imitasi. Ini yang cocok untuk tradisional ini. Nah, tetapi untuk yang konstruktivis ini lebih banyak mengamati apa yang dilakukan oleh peserta didik melalui tugas-tugas pembelajaran. Jadi yang tidak cocok, ini yang tidak cocok adalah yang nomor 4. Ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk nomor 38 sampai 40 ini berkaitan dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Kita kenal banyak itu prinsip-prinsip pembelajaran dari para tokoh, dari para pakar, seperti menurut Ngalim Purwanto atau mungkin menurut Suprihatin Saputro. Ini juga memberikan prinsip-prinsip pembelajaran. Berarti ini untuk peserta didik ya, kalau prinsip membelajarkan atau mengajar ini untuk gurunya, tapi ini prinsip belajar atau pada proses pembelajarannya. Namun secara umum Bapak dan Ibu, terdapat 7 prinsip yang harus kita pahami. Nah, silakan perhatikan baik-baik 7 prinsip itu. Perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung atau pengalaman, keempat pengulangan, kelima tantangan, 6 balikan atau penguatan, dan ketujuh adalah perbedaan individu. Ini inti dari prinsip yang berlaku secara umum. Sehingga pada nomor 38 ini, yang bukan termasuk prinsip, ini yang tidak ada tadi adalah kreativitas. Dari berbagai prinsip-prinsip yang dikemukakan para ahli pun tidak mengatakan seperti itu. Mungkin inovasi ada yang lainnya, ya, tetapi kreativitas tidak ada. Jadi jawabnya adalah yang C. Kemudian nomor 39 masih berkaitan dengan prinsip. Dalam situasi belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai. Namun, selalu terdapat hambatan, sehingga timbul untuk mengatasi hambatan. Prinsip apa yang sesuai? Mungkin kita pikirkan, analisa saja, kita tahu. Tetapi kalau ingin melihat lebih detail pada pembahasan, nah di sini ada yang namanya tantangan. Nah, apa itu? Dalam situasi belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, namun terdapat hambatan. Sehingga timbul motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan cara
mempelajari bahan belajar tersebut ini. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 39 adalah D, yaitu tantangan. Ya, baik, kita lanjutkan sampai pada nomor 40. Ini soal terakhir berkaitan dengan prinsip pembelajaran. Silahkan diperhatikan. Dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi ujian sekolah, seringkali kita memberikan beberapa kali latihan, namanya drill ini. Apalagi seperti kemarin saat mau menghadapi ujian nasional, pagi, siang, sore, malam, anak drill mulu, pokoknya mapel UN secara terus-menerus. Sehingga ini materi pembelajaran diberikan sebagai latihan yang dilaksanakan tidak hanya sekali sampai mahir betul ini. Dilaksanakan tidak hanya sekali, kata kuncinya. Sehingga menerapkan prinsip apa itu? Nah, kembali tadi pada 7 prinsip utama. Nah, yang berkaitan dengan hal ini, guru memberikan beberapa kali latihan soal kepada peserta didik. Latihan yang dilaksanakan secara berulang tidak hanya sekali dengan harapan akan terjadi peningkatan penguasaan oleh peserta didik terhadap materi pembelajaran. Nah, berdasarkan teori psikologi asosiasi atau koneksionisme, mengungkapkan bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman memperbesar peluang timbulnya respon secara benar. Pengulangan dalam belajar akan melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, hingga berpikir yang akan membuat daya-daya tersebut berkembang. Ini perlunya satu pengulangan, sehingga lihat dari kata kuncinya tidak hanya sekali, maka itu bisa kita perhatikan dari option yang ada. Prinsip yang cocok adalah pengulangan. Nah, demikian tadi pembahasan kita soal-soal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan juga teori-teori belajar. Semoga Bapak Ibu tetap semangat untuk mempersiapkan seleksi P3K ini dengan juga mempelajari kembali prinsip teori pembelajaran yang sudah kita peroleh di bangku kuliah, karena hal-hal tersebut nanti juga ada pada soal-soal seleksi P3K. Demikian yang kami sampaikan. Apabila ada yang kurang pas, ada yang kurang berkenan, tutur kata ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.